Oke, jenis Stitch ya Dek Shell. Sebenarnya Doktif itu nggak mau ngebahas lagi yang beginian, tapi lewat aja di berandanya Doktif. Ya udah, berhubung lewat, Doktif kasih edukasi dikit ke masyarakat Indonesia. Jadi buat masyarakat Indonesia yang masih tergila-gila nih ingin merubah warna kulitnya menjadi putih, ya seperti Dek Shell tadi, itu adalah pembodohan, penipuan publik. Kenapa terjadi penipuan publik ya? Karena itu adalah filter guys. Ya, kalian lihat pelan-pelan. Bolu yang dimakan pun ikut berubah warna menjadi warna putih. Ya, oke. Cuman yang Doktif bingung itu filternya apa? Guys, buat yang tahu filternya apa, komen ya. Komen, Doktif mau bikin konten yang kali aja bisa ngebodohin, bisa ngibulin masyarakat Indonesia gitu. Iya kan? Meskipun Doktif nggak mau, tapi Doktif kasih tahu kalau pakai filter itu berarti Doktif ngebodohin kalian ya, karena sebenarnya warna kulitnya Dek Shell ini sama aja kayak kulitnya Doktif juga, sama aja sebenarnya ya, nggak seputih itu. Oke guys ya, buat yang udah pernah tertipu, udah pernah kemakan sama ikan-ikan begituan, jangan lagi kemakan ya. Udah, masih banyak kok owner-owner skincare yang nggak pernah flexing tapi produknya berkualitas ya. Ingat, owner skincare tukang flexing itu yang dijual adalah gaya hidup, bukan produknya. Terlalu banyak tipu-tipu selama ini ke masyarakat Indonesia. Oke ya guys ya, salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Sampai ketemu di next VT pembongkaran selanjutnya. Bye. Paket segini banyak katanya baru 5% doang. Bener nggak sih? Mari kita cek. Pertama-tama mari kita minta bantuan ChatGPT dulu untuk ngitung perkiraan produk yang ada di videonya. Ini udah dapat nih estimasi paket yang ada di videonya itu sekitar 1.200 sampai 1.500 paket. Kalau itu 5%, seharusnya 100% adalah 24.000 piece. Terus kira-kira kalau 24.000 piece omsetnya berapa? Untuk tahu harga rata-ratanya kita cek kalau data. Ini kita udah berkunjung ke profilnya dia ya. Sekarang kita lihat toko-tokonya. Ini ada beberapa tokonya, yang paling atas ini ya skincare-nya lah. Terus belakangan ini adalah banyak brand-brand barunya dia. Ini kayaknya akunnya juga akun-akun baru, toko-toko baru, karena sebelumnya nggak sebanyak ini guys. Ini ada fashion, sama ini fashion. Ini ada your makeup. Ini ada skincare juga, ini ada skincare brand. Nah ini untuk rata-rata harga produknya guys. Macam-macam sih. Di harga jual 200 ada, 300 ada, 400 ada, 500 ada, yang 600-an pun ada. Tapi kita ambil titik tengahnya aja. Kita ambil angka 400.000 harga rata-rata. Nah, sekarang tinggal kita kaliin harga rata-rata 400.000 dikalikan dengan 24.000 piece tadi. Hasilnya adalah 9,6 M. Sekarang kita cocokin lagi sama yang ada di Kalodata. Karena dia posting di tanggal 10, makanya filternya kita ambil tanggal 10 ke belakang. Walaupun sebenarnya nggak masuk akal ya kalau paket sebulan yang lalu tapi belum dikirim. Ini pun sebenarnya nggak masuk akal, 7 hari di tanggal 3. Kalau ada paket tanggal 3 ternyata belum dikirim, sebenarnya ya agak nggak masuk akal sih. Cuman ya udahlah, kita ambil 7 hari ke belakang. Dan kategorinya kita sesuaikan juga. Kategorinya karena dia ada juga skincare, yang skincare nggak usah kita centang. Oke. Dan ini udah pas ya 7 hari ke belakang. Hasilnya adalah, ini omsetnya 7 hari sebelum tanggal 10. Dan perkiraan produk terjual itu segini. Ini kita jumlahin sendirilah. Tapi yang paling gede ini, yang 1.000, yang lainnya ya masih puluhan lah. Ini kok datanya bisa beda ya? Apa jangan-jangan ini cara mereka biar memancing orang beli? Atau kalau datanya yang salah? Kayaknya sih kalau datanya yang salah ya. Soalnya kan mereka nggak mungkin salah. Ini pasti kalau data nih. Tolong nih kalau data nih benerin dong datanya. Ini salah nih kayaknya kalian nih. Nah kalau menurut kalian siapa yang salah nih guys? Silahkan komen.